buka Alkitab kita sama-sama. Kita masih membahas tentang Alkitab menjawab 33 serangan kepada iman Kristen kita. Dan minggu lalu kita sedang membahas ada serangan-serangan yang berkata Allahnya orang Kristen beranak, ya kan? Dan selalu saya bilang, kakak kau pikir kucing kah beranak, ya kan? Istilahnya sudah aneh. Tetapi kalau mau dihubungkan dengan apa yang terjadi di Bethlehem, yang terjadi di Bethlehem, kalau tetap mau pakai istilah beranak, maka yang beranak adalah Maria, bukan Allah. Kalau dipersoalkan adalah istilahnya, bahwa dia disebut anak Allah. Anak tidak selamanya harus dihubungkan dengan urusan beranak, karena anak Medan gak ada hubungannya dengan Medan beranak. Anak kapal gak ada hubungannya kapal beranak. Anak kunci tidak ada hubungannya dengan kunci beranak. Tetapi atau anak, biasanya anak kunci atau anak Medan atau anak tangga, biasanya dihubungkan dengan kedekatan, ketak terpisahkan, atau biasanya berasal dari. Nah, itu yang minggu lalu kita sudah bahas, saudara. Nah, salah satu serangan terhadap iman Kristen kita juga adalah jangan percaya Alkitab, karena Alkitabnya orang Kristen itu sudah dipalsukan. Sekali lagi, dari minggu lalu saya bahas, kalau pengen tahu hal-hal tentang Alkitab, kalau pengen tahu hal-hal tentang Yesus, jangan cari di tempat lain, gereja lebih tahu. Nah, ini makanya selalu saya bilang, kalau sebelum kebaktian makan dulu, supaya antara kampung tengah dan otak sepadan jadi mantap, saudara, ya kan? Saya ulangi sekali lagi, dari minggu lalu saya sudah jelaskan, kalau pengen tahu tentang Yesus, pengen tahu tentang hal-hal kekristenan, gereja lebih tahu. Amin. Minggu lalu saya jelaskan, kalau kita mau belajar masak brenebonen pakai kaki babi, dan kalau kita mau belajar masak sate rage, orang Manado punya, kalau kita mau belajar bikin babi rica yang enak, belajar di Manado. Betul? Jangan sekali-sekali pergi ke Aceh lalu belajar di situ. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, itu salah tempat. Sama-sama bilang sama saya, salah tempat. Jadi kalau ada orang yang bukan orang gereja mau ngajar tentang Alkitab, bilang sama dia, lu ngaco. Betul? Dan jangan percaya, saudara-saudara. Betul? Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Yang lebih ngerti adalah kita. Setuju? Ya kan? Jadi kalau orang di luar Kristen bilang Alkitabnya orang Kristen sudah dipalsukan, bilang makan babi dulu baru lu bisa ngomong. Setuju? Iya kan? Jangan ngomong tentang Yesus kalau lu nggak makan babi. Orang Advent mau marah sama saya ini, ya kan? Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saya mau jelaskan buat saudara adalah bagaimana orang nggak percaya Yesus bisa ngomong tentang Alkitab kita. Orang nggak masuk gereja lalu mau ngomong tentang Alkitab kita. Itu namanya ngaco, saudara. Jelas sampai di sini? Oke, nah ini yang kita mau belajar. Klik. Apa yang Alkitab ngomong tentang itu? Saya akan kasih banyak ayat buat saudara untuk menjelaskan bahwa the Bible is firm. Alkitab itu tegas dan jelas, saudara. Matius 5 ayat 18 bilang, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu nota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan oleh hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sendiri yang menjamin. Because this is the word of God and God himself protected. Karena itu adalah firman-Nya sendiri, Tuhan sendiri yang jamin. Siapa yang setuju? Amin. Cincin sudah jaga betul. Betul? Iya kan? Handphone sudah jaga betul. Perkataan saudara aja sudah jaga betul, apalagi Tuhan. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan firman-Nya sia-sia. Yang setuju sama saya bilang amin. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Ayo sama-sama kita bilang, Tuhan tidak akan membiarkan
firmannya sia-sia dan diselewengkan. Setuju? Because that is what the word said. Selanjutnya, klik. Matius 24:35. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku apa? Tidak akan berlalu. Oke. Jadi kembali Tuhan sendiri yang menjamin perkataannya kekal dan abadi. Selanjutnya, klik. Markus 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya kan? Sama lagi. Sekali lagi, klik. Matius 2 ayat 17 dikatakan, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Bahkan apa saja yang tertulis dalam firman Tuhan, amin, ya kan, yang diucapkan di perjanjian lama, kalau saudara lihat berkali-kali dalam perjanjian baru digenapkan, ya kan. Nah, bagaimana sesuatu bisa diselewengkan? Betul? Kalau kemudian tidak tergenapi, ya kan? Lihat selanjutnya, klik. Supaya genaplah firman disampaikan Nabi Yesaya. Tadi Yeremia, sekarang Yesaya. Selanjutnya, klik. Matius 21 ayat 4. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Kembali. Jadi saudara lihat, ini semuanya berkesinambungan dan tidak berdiri sendiri. Lihat selanjutnya, klik. 2 Timotius 3 ayat 15-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Sama-sama bilang sama saya, firman memberikan hikmat. Dan menuntun engkau kepada keselamatan iman kepada Yesus Kristus. Kenapa Tuhan sendiri harus menjaga firman-Nya? Karena firman punya tujuan. Sama-sama bilang sama saya, firman punya tujuan. Jadi firman bukan cuma nakut-nakutin. Kalau kamu salah, kamu dihajar. Kalau kamu... No. Ada arahnya, sama-sama bilang sama saya, untuk memberi hikmat. Sama-sama bilang sama saya untuk memberi hikmat. Sama-sama bilang sama saya untuk menuntun pada keselamatan. Jadi saudara bisa bayangkan kalau diselewengkan, Google Map aja kalau salah kita bisa salah nyampe. Ngerti gak mau saya? Iya kan? Jadi Tuhan sering menjaga karena apa? Karena ini adalah tuntunan. Sama-sama bilang sama saya, tuntunan. Amin. Lihat selanjutnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan, memang bermanfaat. Sama-sama bilang sama saya, bermanfaat. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan apa? Mendidik orang. Nah, segala tulisan yang apa? Diilhamkan Allah. Pertanyaan saya, kalau sudah diselewengkan, masih diilhamkan Allah nggak? No. Kalau sudah diselewengkan, berarti tidak lagi berguna. Nah, justru kita lihat sekarang, apakah firman Tuhan hari ini masih apa? Coba lihat. Ya kan? Sama-sama bilang sama saya, bermanfaat untuk mengajar. Yes. Untuk menyatakan kesalahan. Yes. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Yes. Untuk mendidik orang. Yes. Amin. Kita lihat selanjutnya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap apa? Perbuatan baik. Sampai hari ini orang yang hidup dalam firman Tuhan masih diperlengkapi untuk hidup dalam perbuatan yang baik. Setuju? Kenapa? Karena Alkitab belum bergeser. Alkitab belum bisa diselewengkan. Mungkin ada yang mau coba, tapi nggak mungkin bisa. Karena tangan Tuhan sendiri akan menjaminnya. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, klik. 2 Timotius 2 ayat 11-13. Untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Amin. Saya juga percaya Tuhan berkuasa bukan hanya menjaga pilihan dan panggilan pada setiap orang. Yang pertama, Tuhan berkuasa menjaga firman-Nya. Amin. Tahukah saudara, dari awal gereja berdiri, hal yang paling sering dibuat adalah orang Kristen dianiaya, gereja dihancurkan, Alkitab dibakar. Tetapi tahukah saudara, bukan mau diselewengkan. Iblis mau menghabiskan, mau menghancurkan, tapi Tuhan selalu tahu menjaga firman dan kemuliaan yang berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin.
Lihat selanjutnya, klik. Aha. Karena itu Alkitab bilang, peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam apa? Kristus Yesus. Klik. Aha. Nah, saya catat di sini firman Tuhan itu sangat penting. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan sangat penting. Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap apa? Firman yang keluar dari mulutnya Allah. Yang setuju sama saya katakan firman Tuhan itu sangat penting. Persoalan yang banyak gereja pikir berkat yang sangat penting. No, firman Tuhan lebih penting. Saya tidak bilang berkat nggak penting, saya nggak bilang mujizat nggak penting, tetapi yang saya bilang firman adalah sumber dari segala-galanya. Amin. Ada banyak orang yang penting saya diberkati, yang penting saya terima mujizat. I know. Setiap kita rindu diberkati. Setiap kita rindu terima mujizat, tapi Alkitab bilang kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja aku memberikan kepadamu. Alkitab bilang apa? Selama kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, menjadi kepala. Berarti firman segala-galanya. Orang bisa ambil segala sesuatu yang kita punya, tapi orang tidak pernah bisa ambil firman yang ada dalam hati kita yang menjadi sumber dari segala sesuatunya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, firman adalah sumbernya. Sama-sama bilang sama saya, firman adalah sumbernya. Ada orang yang usaha, lalu udah doa, gagal, tiba-tiba rumahnya disita oleh bank. Dia nangis, dia kecewa, dia stres, dia lupa. Selama ada firman dalam hidupnya, apapun diambil daripadanya, firman itu menjadi dasar bahwa dia akan menerima segalanya kembali dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, segala sesuatu boleh diambil dalam hidup saya. Selama firman masih dalam hidup saya punya sumbernya. Amin. Makanya Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Selama saya setia sama firman, selama saya hidup dalam firman, selama saya berjalan firman, hidup saya aman. Makanya saya simpulkan firman Tuhan sangat penting. Klik. Aha. Yang pertama, dia makanan rohani kita. Lihat Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari apa? Dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Makanya selalu saya bilang, orang Kristen yang gak suka baca Alkitab, orang Kristen yang gak suka dengar firman adalah orang Kristen yang berbahaya. Malamku dus. Sama-sama bilang sama saya, orang Kristen yang gak suka baca Alkitab, orang Kristen yang gak suka bergaul dengan firman adalah orang Kristen yang berbahaya. Jelas? Karena dia adalah makanan rohani. Makan rohani. Yang kedua, dia pembersih hidup dan jiwa kita. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Kita nggak bisa bersih hanya karena tumpangan tangan pendeta. Makanya Alkitab bilang firman berkuasa untuk apa? Mengajar, mendidik, dan apa? Merubah kelakuan. Jelas sampai di sini? Ya kan? Yang ketiga, saya catat, dia bukan hanya pembersih dan jiwa kita, tapi dia juga kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah apa? Kebenaran. Jadi orang yang bergaul dengan firman, dia tahu mana benar, mana salah. Kan hidup ini yang paling parah apa? Orang yang salah lalu ngotot. Bu. Ini muka-muka kayak gini kan muka-muka kalau udah salah ngotot. Tidak ada yang lebih menyebalkan dalam hidup ini ketemu orang yang udah salah ngotot, betul nggak? Kayaknya kita mau bawa dia ke MK gitu. Ya. Kan di MK itu yang paling kelihatan tolol adalah orang yang udah salah ngotot gitu. Iya kan? Kayak zaman sekarang ini udah zaman tahun berapa gitu. Saya lagi nonton MK, jam berapa tuh saya nonton? Tiba-tiba ada saksi yang bilang, dari sini ke sini 3 jam apa berapa gitu. Terus dengan tenangnya hakimnya bilang, saya kayaknya lagi buka Google Map, cuman 1,5 jam nih. Dia bilang, enggak yang mulia karena jalannya rusak. Dia lupa Google Map itu sudah tahu macet di mana, ya kan? Makanya di jam yang berbeda kalau sudah ketik, di jam yang berbeda, jarak yang sama, nggak usah jauh-jauh. Dari apa tuh namanya Bundaran HI ke gereja aja. Kadang kala bisa 5 menit, kadang kala bisa 45 menit.
Padahal Google Map yang sama, betul nggak? Nah itu yang saya bilang, aduh. Ini kan orang-orang kayak gini kalau ngomong kedengeran bodohnya gitu, ya kan? Kedengeran jahatnya juga gitu, ya kan? Jadi yang paling menyebalkan dalam hidup ini, orang udah salah, Pak. Ya kan? Gak usah ketawa, Bu. Ibu kelakuannya begitu selama ini. Ya kan? Suami-suami kalau udah salah ngotot itu, aduh, nyebelin banget. Pengen kita baptis 3 kali gitu, saudara. Ya kan? Makanya adik-adik muda, lu dari pacaran udah lihat cowok lu gitu. Atau orang yang lagi sudah share-share gitu, orang yang lagi naksir-naksir. Kalau udah salah ngotot, udah. Jangan jadiin pasangan teman hidup lah. Jangan jadiin pasangan teman hidup. Lu mati muda, saya kasih tahu aja. Bener. Serah harus berteman sama semua. Tapi kalau teman sudah yang satu udah salah ngotot, teman dari jauh aja. Kalau ketemu hai, kalau Natalan bilang selamat Natal, udah itu aja deh. Karena kalau kita berteman sama orang yang udah salah ngotot, rambut kita cepet rontok, bener deh percaya saya. Makan hati terus gitu kita. Iya kan? Nah, firman adalah kebenaran. Orang yang bergaul dengan firman cepat sadar. Tuhan, saya salah. Ampuni aku. Ubahkan hidup aku. Orang yang mau ngakui kesalahan, mau belajar dari kesalahannya, peningkatan dan kemajuan imannya cepat dahsyat dan luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya klik. Aha. Firman adalah sumber kegirangan. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Kadangkala kita kalau dengar mulut orang, stres terus. Kita kadang-kala kalau dengar berita, lama-lama emosi terus. Kita kalau kebanyakan jawab-jawab WhatsApp, apalagi grup-grup WhatsApp, emosi terus. Iya kan? Tetapi ini yang saya mau bilang, kalau kita bergaul dengan firman, firman kegirangan. Amin. Karena dalam firman kita tahu kita berharga. Dalam firman kita tahu hari depan kita cemerlang. Dalam firman kita tahu apapun yang Tuhan sudah janjikan, kemenangan tersedia buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya klik. Aha. Dia memberi pengertian pada apa? Orang bodoh. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada apa? Orang-orang bodoh. Iya kan? Orang kalau sudah punya istri masih tertarik sama perempuan lain, itu kan namanya orang bodoh kan? Orang kalau sudah dengar firman Tuhan, apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa, apa putus asa, apa-apa menyerah, apa-apa mengeluh, itu namanya bodoh. Iya kan? Kalau sudah punya suami masih cari perhatian sama laki-laki lain, ini kan saya beri nama bodoh. Kita udah tahu firman misalnya, tapi ada masalah kita khawatir, ada masalah kita stres, itu kan bodoh. Padahal kita bilang sesuai imanmu jadi pada. Alkitab bilang apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Ya kenapa yang perlu kita khawatirkan? Pokoknya selama saya dekat sama Tuhan, selama saya mengandalkan Tuhan, saya tahu Tuhan menyediakan yang terbaik buat saya. Haleluya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, firman memberi pengertian. Dan selanjutnya yang keenam, kenapa saya bilang firman itu penting? Karena firman itu adalah pelita bagi apa? Kaki kita. Firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi apa? Jalanku. Makanya di gereja ini kita ada buku renungan setiap hari, saudara. Karena saya rindu cuma sederhana, setiap hari sudah bergaul dengan firman. Kalau saya boleh, maka doa saya setiap hari buat saudara, Tuhan, biarlah setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, supaya jangan menghadapi masalah dan tantangan. But I cannot. I still do the same prayer. Saya tetap menaikkan doa yang sama, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, I know for sure ada saja berkat Tuhan dalam hidup saudara itu. Amin. Amin. Tetapi saya juga mengerti, meskipun saudara rajin di gereja, meskipun saudara hidup dalam kebenaran, meskipun saudara setia sama Tuhan, pasti ada tantangan. Karena itu doa saya cuma sederhana, biar setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan tetap hidup dalam firman.
Karena selama kita hidup dalam firman, tantangan demi tantangan boleh ada. Roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, klik, saya catat di sini. Karena kuasa dan keberadaan firman sangat luar biasa, bagi kita firman Tuhan bukan hanya apa? Sekedar kitab suci, namun adalah apa? Kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan adalah kehidupan. Makanya kalau perlu kita buat statement dalam hidup kita, no Bible, no breakfast. No Bible, no handphone. Ya kan? Bangun pagi, sebelum kita bergaul dengan Tuhan, jangan urus chatting dulu, jangan urus medsos dulu, jangan urus apapun. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan lebih penting. Siapa yang setuju sama saya, firman Tuhan lebih penting? Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, kata kesimpulan saya gini, klik. Mengingat kedahsyatan firman Tuhan, iblis dengan segala upayanya berusaha dengan senjata ampuhnya. Apa senjata ampuhnya? Melontarkan tuduhan. Karena iblis adalah apa? Pendakwa. Alkitab bilang iblis adalah bapa dari segala pendusta. The devil is a liar and never tell any truth. Setan itu pendusta dan tidak pernah ngomong sesuatu yang benar. Iblis paling senang menuduh. Iblis paling senang memutarbalikkan dari awalnya, ya kan? Ketika dia datang mengganggu Adam dan Hawa, kalimat pertama apa? Pasti Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Nah, ya kan? Iblis ahli dalam mengungkapkan hal-hal yang kelihatannya logika, masuk akal, tapi penuh dengan kebohongan, dengan kepalsuan. Makanya Alkitab bilang iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, saya catat di sini, mengingat kedahsyatan firman Tuhan, iblis ngerti betul selama kita hidup dalam firman, maka kita mengalami kemenangan dan kedahsyatan. Amin. Nah, karena itu apa yang iblis buat? Melontarkan tuduhan dan fitnah, tujuan untuk membuat kita ragu, membuat kita kecewa, membuat kita tidak percaya, yang ujung-ujungnya kita pikir, buat apa kita hidup dalam firman Tuhan? Ini juga udah dipalsukan kok, gitu ya kan? Sehingga orang tidak percaya, karena selama memegang firman, pasti ada kemuliaan. Amin. Sama-sama bilang, selama saya pegang firman, saya menerima kemuliaan. Amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Yesaya 54 ayat 17 bilang, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan kau buktikan bersalah. Ini menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikian firman Tuhan. Berarti di akhir zaman, yang namanya tuduhan, yang namanya fitnahan, yang namanya pemalsuan, itu menjadi biasa. Kenapa? Karena iblis ada di belakangnya. Lihat ini, klik. Makanya saya catat Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu. Iblis disebut apa? Pencoba, penggoda, penipu. Dan berkata kepada, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi apa? Roti. Yesus aja digoncangkan supaya ragu kok. Sama sebelah-sebelah, apalagi lu. Iblis tahu nggak Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia? Tahu. Tapi dia masih mau coba. Iblis tahu nggak saudara Kristen? Terus kenapa emang? Iblis nggak takut sama kalung salib. Kita kebanyakan nonton film horor. Dan kalau film horor kan lalu pasturnya keluar pakai salib gitu, gemeter gitu. Lalu hai. Itu kan cuma di film horor. Iblis kalau lihat sudah pakai kalung salib dia geli-geli gitu. Temen lama gua pakai kalung salib sekarang katanya gitu ya. Ini nggak mau saya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus aja dicoba. Tapi gobloknya iblis itu, dia nggak punya ide. Nah parahnya, iblis yang goblok, kitanya dungu. Makanya kita tertipu. Padahal iblis selalu tujuannya sama, membuat kita ragu. If you are really the son of God, jika engkau benar-benar anak Allah, roh batin ini roti. Tapi
Tapi keberadaan kita sebagai anak Allah tidak berhubungan dengan mujizat dan kehebatan hidup kita. Artinya kalau kita nggak mendapatkan mujizat, dia tetap Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena ini soal pemahaman. Sama-sama bilang sama saya soal pemahaman. Nah, iblis sedang mau buktikan bahwa yang namanya kuasa Tuhan harus dibuktikan. Artinya gini, setiap kali kita sakit pasti ada suara yang bilang sama kita, kalau engkau betul-betul disayang Tuhan, kenapa engkau sakit? Setiap kali engkau menghadapi masalah, pasti ada suara. Kalau engkau betul-betul disayang Tuhan, kenapa engkau menghadapi ini? Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan merubah keyakinan kita bahwa Tuhan itu baik. Lalu orang bilang, oh itu namanya fanatik bodoh. No, bukan. Karena we serve a creative God. Sama-sama bilang sama saya, Allah saya kreatif. Amin. Artinya kalau dia izinkan sesuatu yang kelihatannya menyakitkan hari ini, persoalannya hanya saya belum tahu hari esoknya apa. Lagi susah di muka saudara ini. Memang tanggal-tanggal begini tanggal susah untuk bilang amin sama khotbah pendeta. Karena Alkitab saya luar biasa, dia sudah tulis sebelumnya. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya apa? Ada masa-masanya kita lewati lembah air mata. Di lembah air mata itu iblis akan menuduh kita. Di lembah air mata itu iblis akan mendakwa kita. Di lembah air mata itu iblis akan menekan jiwa kita. Jika engkau anak Allah, robah batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, kenapa engkau sakit? Jika engkau anak Allah, kenapa engkau ditipu orang? Jika engkau anak Allah, kenapa engkau harus menghadapi badai? Jika engkau anak Allah, kenapa anakmu begitu? Jika engkau anak Allah, kenapa suamimu begitu? Jika engkau anak Allah, kenapa menantumu begitu? Jawaban saya sederhana, karena saya anak Allah. Saya tahu Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk akhir-akhirnya membawa kebaikan. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Aha. Nah, kalau kita melihat mengapa kita yakin bahwa firman Tuhan tidak bisa dipalsukan. Yang pertama tadi kita sudah lihat bukti-bukti Alkitab. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan janji akan pelihara firman-Nya. Amin. Lalu ada bukti-bukti logika. Apa bukti-bukti logika? Loh, kalau itu memang firman yang berkuasa, maka Tuhan akan jaga pastinya. Amin. Jadi ada bukti janji Tuhan, ada bukti logika. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana. Apa bukti sejarahnya? Karena apapun yang benar akan terbukti kebenarannya. Yang setuju bilang, hah? Amin. Nah, saya catat ada bukti-bukti sejarah. Sekarang ini kita masih menemukan peninggalan sejarah, yaitu manuskrip. Manuskrip itu ada dua. Dari apa itu namanya? Kulit pohon, ya kan? Itu biasanya yang dari Mesir, ya kan? Atau dari, kalau dari kulit pohon biasanya dari kulit apa? Pohon apa itu namanya? Papirus, ya kan? Atau kulit binatang. Biasanya orang Yahudi pakai kulit binatang, atau sekarang ini biasa disebut sebagai codex, ya kan? Dalam bahasa Latin biasa disebutnya codex. Nah, lalu kalau dalam sejarah-sejarah Mesir biasanya pakai papirus. Nah, semuanya ini ada dasarnya. Klik, ya kan? Saya catat di sini. Sekarang ini kita masih bisa menemukan peninggalan sejarah, yaitu manuskrip gulungan dari kitab binatang yang berisikan Alkitab, baik yang hanya Perjanjian Lama maupun Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya catat di sini ada beberapa bukti-bukti sejarah. Bila dibandingkan dengan Alkitab yang sekarang, hampir tidak ditemukan perbedaan sama sekali. Ya kan? Klik. Satu, ya kan? Namanya Codex Vaticanus. Ini Alkitab yang ditulis di tahun 325 sampai 330. Sekarang berada di perpustakaan Vatikan. Sampai hari ini masih ada. Jadi kalau orang bilang, wah Alkitabnya orang Kristen sudah dipalsukan, pertanyaan kita sederhana, bagian mana yang dipalsukan dan kapan dipalsukannya, ya kan? Karena otak orang tahun 330 nggak sebusuk, nggak sejahat orang sekarang. Setuju? Ya kan? Orang tahun 330 kok sempet-sempetnya memalsukan gitu kan? Nggak ada, saudara-saudara, ya kan? Lalu selanjutnya klik, ada lagi yang ditemukan namanya Codex Alexandrinus. Sekarang berada di Museum Inggris
Ini tulis lebih tua setelah itu, yaitu abad ke-5 atau 400 Masehi. Klik. Aha. Ada lagi namanya Codex Sinaiticus. Ini juga sama, ditulis kira-kira 350 Masehi, sekarang berada di Museum Inggris. Nah, ini hanya bukti-bukti sejarah saja. Hanya sekedar untuk pengetahuan saudara. Orang bilang Alkitab sudah dipalsukan, pertanyaan kita, di abad keempat, ya kan? Islam masuk ke Indonesia abad keberapa? Islam masuk di dunia ini abad ke-7 kira-kira, ya kan? Ini jauh sebelumnya. Alkitab sampai hari ini masih bisa dibaca di tempat-tempat ini. Nah, tapi ada satu lagi yang lebih ngeri lagi, saudara. Klik. Yaitu naskah Laut Mati, ya kan? Nah, ini ditulis di abad-abad pertama. Sekarang berada di museum namanya Shrine of the Book Museum di Yerusalem. Jadi ini seluruh perjanjian lama kecuali kitab Esther, saudara-saudara. Semuanya tertulis di situ. Nah, buat orang-orang yang bisa baca bahasa Aram atau Aramaik, isinya hampir sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Nah, lalu pertanyaannya kalau orang bilang Alkitab sudah dipalsukan, ya kan? Kan ada banyak orang Kristen akhirnya jadi murtad karena percaya omongan-omongan kosong seperti itu dan berkata, buat apa kita pertahankan Alkitab yang sudah dipalsukan, yang tidak punya kuasa, yang tidak ada kebenarannya. Yesus disebut Tuhan lah, segala sesuatu lah gitu. Lalu ada yang bilang lagi Injil yang betul adalah Injil apa Barnabas lah, ya kan? Siapapun yang percaya Injil Barnabas adalah Injil yang betul adalah orang yang kerasukan setan, saudara. Kenapa? Karena Injil Barnabas ada cerita Yesus berlayar dari Nazaret sampai ke Yerusalem. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, come on. Berlayar dari Nazaret ke Yerusalem, it's a joke, saudara-saudara. Kenapa? Yang pertama, Nazaret lebih rendah daripada Yerusalem. Nazaret itu kira-kira 200 meter di bawah permukaan laut, ya kan? Sementara Yerusalem kira-kira 800 meter dari permukaan laut. Bagaimana orang bisa berlayar dari bawah ke atas? Kakak, kau gila kah? Ya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, bukti-bukti sejarah dari buku yang namanya Injil Barnabas itu adalah bukti penipuan dan kejahatan terbesar, saudara. Itu semua it's a jokes, itu semua adalah penipuan, itu semua adalah kepalsuan. Jadi kalau orang lebih percaya, wah Alkitabnya orang Kristen sudah dipalsukan, harus yang benar baca Injil Barnabas, itu adalah orang yang kerasukan setan, saudara. Jelas, ya kan? Klik. Aha. Nah, ini bukti-bukti sejarahnya. Nah, apa bukti firman Tuhan tetap murni? Satu. Aha. Saya pelajari karena mengubah hidup. Amin. Kalau saudara beli tas, satu namanya Chanel, satu namanya Nanel. Apa itu Nanel? Ya dia punya mirip-mirip, ya. Setelah beli jam tangan satu Rolex, satu Rolex, ya. Bentuknya bisa mirip, betul? Tapi kekuatannya yang akan membedakannya. Ngerti gak sampai saya? Iya kan? Jadi kalau namanya, apa itu namanya? Palsunya, atau orang sekarang suka bilang apa? KW-nya, ya kan? Maka harus dilihat dari apa kekuatannya. Jam Rolex jam 7 tepat jam 7. Jam colek bisa 7 kurang 15, saudara. Ya. Kalau beli sepatu Chanel, kaki bagus. Beli sepatu Nonel, ya kan? Kaki saudara bisa bentuk kotak lama-lama. Maksud saya adalah sesuatu yang KW pasti ada perbedaannya. Amin. Nah, apa buktinya firman Tuhan tetap murni? Yang pertama saya pelajari karena mengubah hidup. Orang yang baca firman, bergaul dengan firman, hidup dalam firman, hidupnya pasti berubah. Amin.
Sebagian besar kita mengalami. Dan kita juga melihat orang-orang yang, waduh dia dulu teman saya ngaco bener pendeta. Tapi dia bergaul dengan firman. Hidupnya diubahkan. Saya ngerti ada orang yang bilang, tapi saya kenal juga banyak orang Kristen hidupnya nggak berubah-berubah. Karena memang agama tidak bisa merubah, tapi firman pasti merubah. Amin. Yang kedua saya pelajari, apa bukti firman tetap murni? Dia menuntun pada mujizat. Selama saudara perkatakan firman, selama saudara hidup dalam firman, pasti ada mujizat. Mujizat bukan sesuatu harus terjadi seperti yang saya harapkan. Mujizat berarti segala sesuatu terjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya apa bukti firman Tuhan tetap murni? Nubuat-nubuatannya tetap apa? Tergenapi. Iya kan? Apapun yang firman Tuhan katakan, misalnya Alkitab bilang pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, itu terjadi. Alkitab bilang di hari-hari terakhir akan datang murtad, itu terjadi. Betul? Alkitab bilang kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, itu terjadi. Berarti kita bangga dengan Alkitab kita, apapun yang terjadi, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Selanjutnya, pertama dia merubah hidup. Yang kedua menuntut pada mujizat. Yang ketiga nubuat-nubuatan tergenapi. Dan yang keempat, nasihat-nasihatnya berkualitas. Makanya saya bilang I'm proud of my Bible. The Bible morally right. Amin. Contoh, Alkitab bilang satu orang laki-laki hanya boleh punya satu istri. Satu istri hanya boleh punya satu suami. Bahkan Alkitab bilang Allah benci perceraian. Bukankah itu morally right? Kalau Alkitab saya bilang satu orang laki-laki boleh punya 7 istri, Alkitab saya buang. Karena this is not the word of God. Saya khawatir ini buku primbon yang gak jelas, saudara. Itu. Tapi karena Alkitab saya bilang satu laki-laki hanya boleh punya satu istri, saya beri nama morally right. Amin. Setuju gak? Ya. Ada yang bilang tapi Alkitab gak mantap pendeta. Alkitab nggak sesuai dengan zaman. Alkitab mengajarkan laki-laki harus menikah dengan perempuan, perempuan harus menikah dengan laki-laki. Itu tidak sesuai dengan apa zaman sekarang? Human rights. Itu nggak sesuai dengan human rights, pendeta. Sekarang orang gini ya pendeta, kalau dia misalnya laki-laki tertarik sama laki-laki, mesti boleh aja kawin. Perempuan sama perempuan itu kan human rights. Saya bilang gini, hati-hati. Saya menghargai semua orang, saya cinta semua orang. Tetapi hidup ini harus ada batasan. Karena kalau tidak, kalau ini tidak terbatas, lama-lama manusia kawin sama binatang, manusia hubungan seks sama binatang. Mungkin hari ini saya bilang, ya nggak gitu-gitu amat. Loh, apapun yang menuju ke arah kejahatan itu bottomless. Orang dulu cuma merokok, lama-lama ganja, lama-lama narkoba. Karena yang namanya dosa kalau nggak di stop makin hari makin jahat. Orang mulainya berselingkuh, lama-lama selingkuh sama 2 orang, lama-lama buat seks-seks yang gila-gila, lama-lama buat pesta seks. Kenapa? Karena intinya setan itu membuat manusia tidak pernah muka saudara itu yang bikin saya gemes. Saya kayak terdakwa di sidang pengadilan. Ngerti maksud saya? Itu yang saya bilang, I'm proud of my Bible. Saya bangga dengan Alkitab. Bayangkan Alkitab bilang kalau ada orang yang menyakiti kamu, ada orang yang menganiaya kamu, berdoalah buat mereka. Itu kan morally right. Amin. Alkitab tidak pernah ajarkan sebelum orang aniaya kamu hajar duluan. Waduh. Ini bukan buku firman Tuhan, ini bukan kitab suci, ini buku preman, saudara. Tapi Alkitab saya mengajarkan, berdoalah bagi musuhmu. Yang setuju bilang, amin. Itu sebabnya kalau orang mau bilang dipalsukan, yang mananya yang dipalsukan? Ngerti maksud saya?
Karena dia merubah kelakuan. Dia mengarahkan saya pada jalan yang baik. Dia membuat hidup saya makin dekat dengan Tuhan. Dia tuntun saya pada pengalaman-pengalaman mujizat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, klik. Bukti firman Tuhan tetap murni. Satu, mengubah hidup. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya diubah. Yang kedua, sama-sama bilang sama saya, menuntun pada mujizat. Sama-sama bilang nubuatan-nubuatan tergenapi. Sama-sama bilang nasihat-nasihatnya berkualitas. Selanjutnya, jika kita imani, selalu berbuahkan hal-hal yang positif. Orang yang hidupnya dalam firman pasti gak gampang mengeluh. Setuju? Orang yang hidupnya dalam firman pasti gak gampang putus asa. Wanita pendaran 12 tahun karena mengerti firman, dia bilang apa? Asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Daud bilang apa? Firmanmu menyegarkan jiwaku. Artinya apa? Target iblis selalu mau pisahkan kita dari firman Tuhan. Meskipun kita masih Kristen, meskipun kita masih ke gereja, tapi kalau kita nggak baca Alkitab tiap hari, setan merasa dia sukses. Makanya sebagai hamba Allah, sebagai gembala saudara, ini yang saya mau bilang. Pastikan walaupun hanya 5 menit, walaupun hanya 1 ayat, setiap hari saudara harus baca Alkitab. Setiap kali saudara harus perkatakan firman. Setiap kali saudara harus renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Karena Alkitab bilang orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang akan berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Yang setuju bilang yeah. Selanjutnya klik. Aha. Apa bukti firman Tuhan tetap murni? Dia berlaku universal dan sepanjang zaman. Dari 2000 tahun yang lalu, apa yang terjadi di tanah perjanjian sampai hari ini, firman masih tetap berlaku. Amin. Makanya kesimpulan saya, klik. Aha. Kesimpulannya, saya undang pemain musik maju ke depan. Tuduhan Alkitab sudah dipalsukan adalah perbuatan iblis yang merasuk orang-orang bodoh yang pikiran dibutakan agar tidak mengerti dan tidak mengenal keselamatan kekal dalam Kristus setelah mengalami kehidupan yang berkemenangan sesuai dengan janjinya. Tapi kita yang sudah tahu kebenaran, kita akan berkata, Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Aku mau merenungkan Taurat-Mu siang dan malam. Aku mau berjalan di jalan firman-Mu. Aku tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Dan orang yang tetap berpegang pada firman Tuhan, bukan tidak menghadapi badai, tapi dia tidak goyah di tengah badai. Karena dia tahu Tuhan yang memegang firman-Nya adalah Tuhan yang menjamin hari depan kita penuh dengan kecemerlangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.